di sini kami akan mempresentasikan drama tentang sistem reproduksi dengan tema hitan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Ramo Ida Fitransa, nomor absen 31, berperan sebagai anak Yuda. Perkenalkan, nama saya Rita Rizky Agustin, nomor absen 09, berperan sebagai Pak Menteri. Perkenalkan, nama saya Laputri, nomor absen 10, berperan sebagai asisten menteri. Nama saya Fitri Wulandari, absen 12, berperan sebagai Ibu Wulan. Nama saya Sastia Ismorjani, absen nomor 31, berperan sebagai Ibu Tia. Pada suatu hari, ada seorang tetangga yang pulang kampung bernama Ibu Wulan. Lalu, dia menghampiri Ibu Tia, tetangga di sebelahnya. Pagi, Bu. Bu Wulan, pagi Bu. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik. Wulan gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik. Oh ya udah, ayo Bu masuk Bu, mari mampir dulu Bu. Iya, Bu. Silakan dulu Bu. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, Yuda sekarang sudah umur berapa, Bu? Oh Yuda udah usia 17 tahun Bu, udah besar Bu sekarang. Ibu Tia memanggil Yuda yang sedang asik bermain game untuk menemui tetangganya. Nak, sini nak sebentar. Ya, ada apa, Bu? Ini ada Tante Wulan, salaman dulu. Sudah salaman. Bu, makan ya, silakan diminum Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Gini Bu, Yuda ini mau disunat rencananya minggu depan. Tidak, Bu, tidak mau. Tidak takut. Nggak sakit loh, Nak. Sekarang kan alat di klinik sudah pada canggih. Apalagi sekarang ada laser loh. Tidak mau. Tidak masih takut. Gini aja, gimana nanti kalau Yuda mau sunat, Ibu kasih hadiah sepeda motor? Wah, beneran, Bu? Iya beneran, Ibu janji ke Yuda. Boleh tuh. Kalau ada hadiahnya, tidak mau disunat. Iya. Bu, emangnya di usia berapa ya Bu yang tepat untuk melakukan sunat? Pada umumnya sih, Bu, kalau anak laki-laki melakukan sunat itu pada usia sekolah dasar, Bu, sekitar 6-10 tahunan gitu. Ya biasanya sih dilakukan pada liburan sekolah, sehingga bisa minimalisir aktivitas yang dilakukan saat KBM, Bu. Yuda berarti ini termasuk sama terlambat ya Bu? Mungkin sih iya, Bu, soalnya saya kurang tahu lebih detailnya. Intinya, Yuda nggak perlu takut, karena sunat itu banyak sekali manfaat. Memangnya manfaatnya apa saja, Anda? Ya, salah satunya itu untuk kebersihan alat reproduksi, sehingga bisa menurunkan resiko penyakit penularan seksual. Oh, gitu ya. Iya, Nak. Iya nak, benar nak kata Bulan. Sunat itu juga membuat kepala penis terbuka sehingga mudah dibersihkan dan mengurangi risiko terjadinya infeksi, bahkan mengurangi terjadinya kanker penis. Itu sih katanya Pak Menteri. Kalau Yuda ada percaya, besok kita ke klinik ya, kita sunat Yuda. Iya, Bu. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Oh iya Bu, duh maaf ya Bu ngerepotin ya Bu. Makasih banyak ya Bu. Iya, permisi, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya, Yuda dengan ibunya pergi ke klinik untuk konsultasi dengan Pak Menteri, serta asisten menteri dalam hal yang berkaitan dengan sunat menurut sistem reproduksi pada pria. Permisi Pak. Silakan masuk Bu. Iya Pak. Silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, anak saya ini mau sunat, cuman dia masih takut dan ragu Pak. Padahal saya sudah kasih nasihat yang benar Pak, tapi masih takut aja Pak. Mas saya siapa? Nama saya Yuda, Pak. Yuda harus mau sunat karena pada sistem reproduksi pria, kita itu diharuskan untuk sunat untuk mengurangi infeksi saluran kemih. Memangnya sistem reproduksi itu apa ya, Pak? Asisten, tolong ambilkan gambar sistem reproduksi pada pria ya. Baik Pak. Asisten menteri segera mencari gambar reproduksi pada pria. Ini Pak. Terima kasih. Nah, jadi gini. Sistem reproduksi pada pria itu merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada pria.
Pada sistem reproduksi pria terdiri dari organ apa saja, Pak? Terdiri dari ada organ penis, testis, skrotum, saluran reproduksi, dan kelenjar aksesoris. Saluran reproduksi dan kelenjar aksesoris itu terdiri dari apa saja, Pak? Ini sudah tertera gambarnya ya, Nak, bahwa saluran reproduksi itu terdiri dari epididymis satunya, dan kelenjar aksesoris itu salah satunya adalah vesicula seminalis. Bu dan Aida, saya tinggal bilang ke telepon. Iya, Pak. Kita mau melanjutkan prosesnya ya. Baik, Pak. Pada saat proses ikan, bagian apa yang dipotong ya, Pak? Nah, jadi gini, nak, organ kelamin yang dipotong saat kita yaitu pemotongan kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki agar bersih dari najis. Nah, mungkin nanti setelah Yuda selesai sunat di bagian selangkangan, penis, dan skrotum mungkin akan tampak kemerahan karena efek samping dari cairan pembersih saat pembedahan. Tapi Yuda gak perlu khawatir karena nanti Bapak akan kasih salep agar menghindari gesekan celana saat Yuda selesai sunat nanti. Asisten, saya ada kepentingan mendesak karena ada pasien lain yang membutuhkan seperti saya. Jadi kalau dari kamu ya. Baik, Ibu dan Kak Ida, saya bilang sebentar ya. iya Pak. Pak Mantri pergi sebentar untuk berkonsultasi dengan pasien lain. Emangnya apa Pak perbedaan antara penis yang sudah disunat dengan penis yang belum disunat? Nah, jadi begini Bu, satu-satunya beda antara penis yang sudah disunat dan penis yang belum disunat adalah yang pertama, yang belum disunat itu masih memiliki kulit di ujung kemaluannya. Nah, sedangkan yang sudah disunat sudah tidak memiliki kulit di ujung kepalanya. Seperti ini ilustrasi gambarnya Bu. Nah, ngomong-ngomong soal penis nih Bu, organ penis itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pangkal penis, batang penis, dan kepala penis atau glans penis. Glans penis itu apa ya Pak? Nah, glans penis itu biasanya banyak mengandung ujung-ujung saraf sensoris. Nah, biasanya glans penis tertutup oleh lipatan kulit longgar protesium, kecuali jika diangkat melalui sirkumsisi sunat atau hitan. Kalau fungsi testis itu apa ya, Pak? Nah, fungsi utama testis itu untuk menyimpan dan memproses sperma. Tidak lama kemudian, Pak Mantri kembali ke klinik setelah berkonsultasi dengan pasien lain. Mohon maaf ya Bu, tadi saya tinggal sebentar. Ya Pak, Jadi bagaimana asisten? Sudah sampai mana konsultasinya? sudah sampai fungsi testis Pak. Jadi bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Saya pernah mendengar, Pak, tentang spermatogenesis. Itu apa ya, Pak? Oh, jadi gini ya. Spermatogenesis yaitu terjadinya dilubur semi virus di dalam testis. Emangnya apa saja tahapan spermatogenesis pada pria Pak? Tahapannya itu ada meiosis, mitosis, spermiogenesis, dan spermiasi. Kalau saya boleh tahu, hormon apa saja yang terdapat pada sistem reproduksi pada laki-laki Pak? Hormon pada pria itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hormon testiskular. Salah satunya adalah hormon testosteron yang berfungsi untuk pertumbuhan. Yang kedua adalah hormon hipofisis. Salah satunya adalah luteinizing hormone yang berfungsi merangsang sel-sel interstisial dalam testis. Yang ketiga adalah hormon hipotalamus yang berfungsi merangsang kelenjar hipofisis, FH, serta FSH dan mengatur mekanisme umpan balik negatif di dalam testosteron. Memangnya ada Pak, perbedaan hitam itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ukuran penis pria Pak? Aisyah, kamu menjelaskan. Nah, jadi gini Bu, masih belum ada bukti bahwa hitan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan penis. Tapi, pertumbuhan dan perkembangan penis itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jadi, jika hormon testosteron itu terganggu, maka pertumbuhan dan perkembangan penis pun juga akan terganggu. Memangnya apa risiko tidak disunat ya, Pak? Nah, salah satu risiko tidak sunat itu adalah infeksi kulit. Infeksi kulit ini akan berujung pada infeksi saluran kemih. Infeksi kulit area genital merupakan komplikasi yang sering terjadi akibat tidak sunat. Nah, jadi mulai sekarang Ida gak perlu takut sunat lagi ya. Baiklah, Pak. Saya ke ruangan. Baik, Pak. Kita gitu ya. Ini sudah di video. Setelah berkonsultasi,
Akhirnya si pasien mau disunat dan Pak Menteri menyiapkan alatnya. Lalu pasien disunat. Akan tetapi, Ibu Tia sangat khawatir dengan keadaan anak Yuda tersebut. Apalagi anak Yuda teriak kesakitan. Aduh, gimana ya Yuda itu? Aduh, apa dia ada takut sendirian ya? Ibu Tia sedang mengintip ruang sunat Yuda untuk memastikan Yuda baik-baik saja. Mohon maaf Bu, jangan diintip. Iya Pak, saya khawatir karena saya Pak. Gak perlu khawatir Bu, anak Ibu sedang ditangani. Lagian ini cuma sunat kok, lebih baik Ibu duduk saja. Sudah Pak, makasih ya Pak, maaf Pak. 30 menit kemudian, akhirnya si pasien selesai disunat. Gimana Pak, keadaan anak saya Pak? Keadaan anak Ibu baik-baik saja. Itu masih diperiksa oleh asisten saya. Terima kasih banyak ya Pak. Total biaya sunatnya berapa Pak? Totalnya 300.000 semua. Ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak, sudah mau menyembuhkan saya. Pak, terima kasih banyak Pak. Saya pamit pulang ya Pak. Terima kasih banyak. Mari Pak. Akhirnya, pasien tersebut pulang dan sampailah di rumahnya. Tidak lama kemudian, Bu Wulan datang ke rumah Ibu Tia. Permisi Bu. Iya, siapa ya? Bu Wulan. Mari Bu, masuk Bu. Ya Bu. Mari Bu. Silakan duduk Bu. Ini Bu, makan ya Bu. Udah saya repot-repot Bu. Makan sedikit. Gimana Bu Yuda sekarang? Sudah sunat? Bu, sudah Bu. Tadi baru selesai sunat Bu. Oh gitu. Boleh nggak Bu lihat keadaannya Yuda? Oh, boleh boleh. Tidak ada di kamar depan Bu. Bu Wulan dan Bu Tia pergi ke kamar depan untuk melihat keadaannya Yuda. Yuda. Alhamdulillah sudah membaik, tapi masih sedikit nyeri. Oh, itu adalah efek samping dari Yuda sunat. Biasanya sih efek sampingnya itu ya seperti kekurangan bius, cedera pada penis, iritasi pada ujung penis, dan juga meatitis. Oh gitu Bu. Iya Bu. Semoga Yuda cepat sembuh ya. Ya, amin, makasih dong. Ya sudah, kalau begitu Tante mau pamit pulang dulu, soalnya lagi ada pekerjaan yang membengkak. Makasih banyak ya Iya, Bu. dong. Maaf kalau ngerepotin ya Bu. Iya Bu. Permisi ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Setelah Ibu Wulan pulang, Nak Yuda menagih hadiah yang telah dijanjikan oleh ibunya. Ibu, Iya, ada apa Nak? hadiahnya mana Bu? Oh iya, cepetan Ibu ambilkan ya. Beberapa menit kemudian, Ibu Tia mengambil hadiah yang telah disiapkan untuk anaknya. Nah ini sudah motor untuk Yuda. Karena Yuda sudah mau sunat, Yuda bisa mana aja yang mau Yuda pergi Yuda. Wah, makasih Bu. Iya, sama-sama Nak. Kesimpulan, khitan atau sirkumsisi merupakan suatu tindakan bedah untuk membuang kulup atau kulit kepala penis. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk membuat kepala penis terbuka sehingga mudah dibersihkan dan mengurangi resiko terjadinya infeksi, bahkan mengurangi resiko terjadinya kanker penis. Baik, sekian video dari kami. Semoga dengan adanya video drama dari kami bisa menambah wawasan tentang sistem reproduksi pada pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.